Bismillahirrahmanirrahim. Selamat jumpa sahabat channel Nanan Priyatna 01. Pada kesempatan ini kita akan membahas proses pembuatan POC atau pembuatan pupuk organik cair bagian kedua. Pada proses pembuatan POC bagian kedua ini akan mengambil bahan yaitu dari limbah rumah tangga dari buah-buahan. Pupuk POC dari limbah buah-buahan ini lebih dikhususkan untuk nanti di dalam kesuburan pasca pembuahan. Artinya bahwa nanti ketika sudah berbunga maka dispray atau dicor dengan pupuk organik cair dari bahan limbah buah-buahan. Limbah apa saja bebas, baik buah pisang, limbah buah nanas, buah semangka, pokoknya berbagai jenis limbah buah-buahan bisa dipakai di dalam pembuatan pupuk cair dari bahan buah-buahan. Nah, ini setara nanti dengan NPK kalau di dalam di pasaran. Baiklah sahabat semua, mari kita perkenalkan apa yang harus disiapkan di dalam pembuatan pupuk organik cair dari bahan limbah buah-buahan. Tentunya yang pertama adalah limbah ya. Ini limbah, ada limbah pisang yang sudah kita makan. Ini limbah pisang makan. Kemudian ada semangka, limbah semangka. Kemudian limbah kupasan pepaya, buah, dan banyak lainnya. Itu bahan yang utamanya. Kemudian bahan yang kedua adalah gula. Nah, ini gula. Gula ini bisa gula molase, bisa gula merah, bisa gula putih, pokoknya jenis glukosa, baik sukrosa maupun fruktosa bisa digunakan. Nah, ini beratnya 250 gram atau sekitar 1/4 kilogram. Kemudian bahan yang ketiga adalah air. Ini air bisa menggunakan, lebih bagus adalah air hujan. Bagus juga air, kalau tidak ada air hujan, air sumur biasa. Atau menggunakan cucian air beras supaya dipadukan, nanti ada yang digunakan nitrogennya lebih meningkat gitu. Menggunakan itu cair air beras. Maka pada bagian kedua ini saya akan menggunakan bahan airnya itu adalah campuran, yaitu dari campuran air cucian beras dengan air sumur. Nah, kemudian itu adalah bahannya. Kemudian alat-alatnya adalah, pertama adalah ini talen, atau lamun bahasa Sunda nama talenan lah gitu ya. Ini talenan. Kemudian gelas ukur ya. Nah, ini untuk mengukur ya. Ini biasa gelas ukur yang 1 liter yang digunakan. Kemudian teko ini untuk menuangkan air nanti ke dalam wadah. Nah, ini kemudian pisau. Nah, ini pisau ini untuk apa? Nanti untuk mencincang atau membuat kecil-kecil bekas atau limbah dari buah-buahan.
Kemudian ini adalah blender. Nah, ini blender ini untuk menghancurkan supaya menjadi hancur. Bisa tidak menggunakan blender juga dengan tumbukan, itu ditumbuk, bahasa Sunda nama ditutuk. Kemudian bisa saja dicincang kecil-kecil, bebas, itu tergantung, itu aja dia yang dibutuhkan. Kemudian ini galon. Nah, galon bekas apa saja yang digunakan boleh, bebas galon ini. Ini galon. Kemudian ini, nah ini bekas, ini air mineral ya, air mineral. Nah, ini yang bisa digunakan ini dalam ukuran 600 mili, yang 600 mili. Kemudian selang ya. Nah, ini selang pasti ada tutupnya ya, baik ini galon itu ada tutupnya ini. Kemudian ini juga yang air minum yang 600 mili juga ada tutupnya. Nah, itu alat-alat yang disiapkan. Kemudian spidol juga nanti untuk masa tanggal pembuatan dan masa panen nanti yang akan diperoleh. Itu bisa untuk spidolnya. Baiklah kawan dan sahabat semua, kita langsung saja dalam proses pembuatannya. Ini kita siapkan ini. Nah, ini tanah, kemudian langsung ini dicincang ini ya. Nah, ini dibuat kecil-kecil. Jadi dibuat kecil-kecil ini. Si pisang ini, nah ini banyak mengandung kalium ini. Ini sangat subur sekali yang dibutuhkan oleh tanaman ini. Pisang ini. Nah, ini nanti akan difermentasi ya. Dengan difermentasi oleh yang namanya bahan Saccharomyces, banyak jamur-jamur yang terdapat di dalam cangkang-cangkang buah bekas ini. Nah, ini mikroorganisme yang nanti akan memfermentasi. Kemudian ini semangka, semangka dibuat kecil-kecil saja. Boleh digabungkan antara ditumbuk, dihaluskan melalui blender atau ditumbuk melalui itu secara tradisional boleh saja. Ataupun dibikin kecil-kecil seperti ini. Nah, ini dibikin kecil ya. Seluruhnya bikin kecil, cincangan saja dibuat bentuk kecil. Nah, ini. Nah, sahabat cuma inilah boleh proses yang mana yang akan digunakan. Pokoknya bahwa bahan ini kalau lebih bagus itu misalkan kita akan membuat pisang, misalkan memupuk pisang, maka lebih baik dari cangkang pisang. Kemudian yang lebih dahsyat lagi adalah kupasan nanas ya. Buah nanas itu lebih baik itu di dalam pembuatannya, unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Nah, ini kenapa buah ini digunakan nanti pada fase generatif atau fase pembuahan, karena ini sangat dibutuhkan zatnya nanti. Maka ketika kalau membuat pupuk kimia, sehingga ketika mau pembuahan menggunakan NPK. Nah, inilah yang penggantinya, sehingga buahnya menjadi besar, menjadi bagus, menjadi enak, manis. Nah, ini jadi intinya bahwa kita adalah untuk menyelamatkan alam. Jadi menggunakan pupuk organik itu adalah menyelamatkan alam. Sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, ini sahabat semua, sudah jadi ini dalam bentuk cincangan. Nah, kalau sudah masuk dari cincangan ini, kita masukkan. Ini masukkan ke dalam wadah semua. Nah, ini masukkan saja cincangan.
Nah, ini saya akan menggabungkan antara yang ditumbuk dengan cincang. Boleh saja yang lebih senang mana yang lebih bagus, maupun kalau cepat misalkan itu menggunakan blender, di blender saja jadi halus nantinya. Jadi tidak usah disaring lagi nantinya. Nah, nanti kan untuk penyaringan itu gunanya untuk apa? Apabila nanti bahwa pupuk organik cair dari buah-buahan, limbah buah-buahan ini digunakan dalam penyepraian atau penyemprotan. Tetapi kalau di dalam proses pengecoran boleh saja dengan limbah-limbahnya dengan ini. Nah, ini proses saja. Jadi hanya menggunakan durasi waktu saja. Jadi kalau misalkan bentuknya dibentuk kecil-kecil ini berapa lama misalkan untuk menjadikan proses hancurnya, tapi lebih cepat misalkan yang lebih sudah bentuk apa cairan atau lah ya, sudah bentuk cairan, sudah bentuk pasta gitu ya. Nah, ini masukkan saja ke sini. Nah, ini kita gunakan misalkan. Nah, ini yang sudah di blender nanti itu tadi sempat di blender. Nah, ini di blender. Nah, ini hasil blenderan. Nah, ini sahabat, ini adalah blenderan dari limbah buah-buahan ya. Ini campuran apa yang buah yang digunakan adalah semangka, kemudian pepaya, mangga, dan pisang. Nah, ini diperoleh dari mana? Ya, dari tukang buah-buahan di jalan banyak. Ketika diminta ininya limbahnya, senang dia itu ya. Apalagi kalau kita dekat pasar, wah banyak sekali melimpah. Bahan bakunya tidak sulit, bahkan di rumah tangga bisa disimpan. Di rumah-rumah itu ketika sudah makan buah-buahan, simpan dalam bentuk buah-buahan. Nah, ini nanti sahabat semua, di part ketiga kita membuat dari bahan yang mengandung unsur nitrogen tinggi ya. Jadi dalam proses tumbuhan itu ada pasca generatif, ada pasca vegetatif. Jadi kecepatan untuk pertumbuhan awal itu menggunakan lebih banyak nitrogen. Nah, kalau nanti pembuahan banyak jenis fosfor dan kalium. Nah, kali ini untuk pupuk ini adalah untuk pasca nanti untuk pembuahan. Ketika pembungaan maka kita spray atau kita cor, maka insya Allah bahwa bunga itu tidak akan jatuh dan berbuah dengan baik. Nah, ini pupuk ini akan sehat bagi tubuh karena ini adalah sebuah pupuk organik. Ini kalau sudah dimasukkan begini, sahabat semua, tinggal dicampur. Nah, tadi bikinan itu ya, dicampur dengan gula atau glukosa. Banyak kalau di pasaran ada molase, ya, molase. Tapi yang bikin yang sederhana saja di rumah ada. Kalau gula merah pakai yang 1/4 saja ya, atau sekitar 1 gandul lah. Kalau memakai gula putih sekitar 5 sendok pakai gula putih. Jadi jangan dibikin ribet. Apa yang ada di rumah kita bikin saja, gunakan saja. Dia yang digunakan apa saja. Jadi bisa gula merah, bisa gula putih, atau di pasaran bisa beli molase itu deh bekas apa? Limbah daripada pembuatan gula di pabrik itu boleh. Apa saja yang kita gunakan. Yang penting bahwa itu adalah merupakan bahan makanannya. Jadi bahan makanannya apa? Mikroorganisme. Nah, ini. Jadi fungsi gula ini adalah merupakan makanan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme apa? Ya banyak nih nanti ini di kulit-kulit, ini kulit buah-buahan. Jadi kenapa di dalam kulit buah-buahan? Lihat kita contoh. Kenapa buah itu suka busuk? Baik buah tomat,
buah mangga, jeruk itu cepat busuknya. Nah, itu karena di dalam kulitnya ada yang disebut dengan mikroorganisme. Nah, kita manfaatkan mikroorganisme ini dengan memberikan makanannya, yaitu makanannya bisa dengan tadi, nah ini campurkan saja. Jadi kalau sudah dilarutkan ini campur air ini. Nah, larutkan saja, campurkan. Ya. Minyak. Jadi ini sudah dilarutkan di dalam air. Nah, sudah habis nih. Masukkan aja. Nah, itu. Masukkan pada tadi. Jadi blenderan buah-buahan, masukkan. Kemudian masukkan air. Nah, ini campurannya air nanti. Ini kapasitas airnya berapa? Nah, kapasitasnya adalah misalkan 10 liter. Itu gunakan saja yang gunakan 10 liter. Dia bebas saja. Bagus adalah air hujan. Air hujan banyak, tampung dulu. Kalau tidak ada air hujan, boleh saja air dari sumur. Nah, saya akan gabungkan ini adalah dengan cucian air beras. Nah, ini nanti efeknya bisa dipakai vegetatif, bisa dipakai generatif, gitu ya. Jadi nanti ini dan cucian air beras pun ini adalah merupakan makanannya mikroorganisme. Nah, ini sehingga dahsyat sekali bahwa cucian air beras ini sering dibuang-buang oleh ibu-ibu, padahal ini adalah sangat bermanfaat sekali. Marilah kita untuk memperbaiki alam, jangan membuat kerusakan. Kalau kita sering menggunakan pupuk yang dari kimia, maka nanti ketika kita konsumsi lebih berbahaya untuk tubuh. Kemudian kalau kita secara terus-menerus bahwa tanah akan jadi tandus, menjadi tidak subur karena pupuk kimia itu. Sehingga menggunakan pupuk cair ini adalah merupakan solusi bagi kita. Ya, kita tentunya orang yang beragama harus paham bahwa kita jangan merusak alam ini. Kita pelihara alam ini. Allah itu memberikan air hujan itu seharusnya adalah subur sehingga menumbuhkan seluruh biji-bijian menjadikan tumbuhan di muka bumi ini. Tetapi kenapa terkadang menjadikan bencana? Hanya itulah, karena alam sudah rusak, maka kita perbaiki. Nah, inilah salah satu solusi bahwa membuat atau menggunakan pupuk cair yang berbentuk organik ini itu bagi tubuh kita bermanfaat sehingga tidak ada residu-residu dari bahan-bahan yang berbahaya dalam proses kimia. Itulah misalkan bahan-bahan yang sudah dimasukkan. Nah ini harus hati-hati sahabat dan semua, karena proses ini adalah berbentuk menggunakan nanti adalah prosesnya mikroorganisme. Nah nanti pasti mikroorganisme yang difermentasi ini adalah menggunakan fermentasi anaerob. Jadi anaerob itu adalah tidak memerlukan oksigen. Nah kecil memerlukan oksigen aja. Maka ini harus ditutup rapat. Nah ini kunci rapat dengan tutup tadi pakai selang. Kalau ini tidak dipakai selang dan tidak disalurkan, nah itu kalau disalurkan ini harus ditutup buka. Jadi setiap pagi, nah itu pekerjaan yang menjenuhkan, dan apabila tidak tersalurkan ini maka gasnya akan meledak. Nah ini salah satu kunci alternatif maka menggunakan tadi ini. Nah ini disalurkan lewat selang. Nah ini aqua ininya botolnya diisi dengan air. Nah ini saya lihat ya, air tuh dalamnya. Nah nanti prosesnya gasnya itu nanti akan sirkulasi begitu. Feedback bolak-balik begitu. Nah apabila nanti tidak ditutup seperti ini, nah ini dahsyat ini. Pertama saya juga pernah
kejadian itu sampai meledak ininya, bahan yang di dalamnya ini. Nah ini safety-nya begini. Jadi caranya, nah ini harus paham dulu bahwa ini harus disalurkan. Kenapa harus disalurkan? Karena ini adalah membentukkan anaerob, maka harus terlalu tapi. Kalau bahan yang sudah tertutup tapi karena mengandung gas, harus akan amoniak itu nanti menguap. Maka kalau ini tertutup rapat, maka ini akan membesar. Nah, gitu. Nah, maka gunakanlah inilah tekniknya sehingga ini sudah tidak memerlukan oksigennya sudah tertutup tapi tersalurkan feedback kembali lagi gitu. Nanti ini tandanya kalau pupuk ini sudah nanti fermentasi sudah jadi, maka airnya itu bergelembung, berkebak gitu. Nanti bergelembung itu ke atas karena tekanan dari sini, tekanan dari pembuatan pupuk tadi. Nah ini difermentasi berapa lama waktunya? Nah waktunya adalah 30 hari sampai 40 hari begitu. Tidak akan kelihatan bagaimana nanti. Nah itu kalau jadi itu nanti baunya bau masam ya, tidak bau busuk gitu. Dan insya Allah kalau pembuatannya proses yang tadi kita jalankan, insya Allah berhasil dan bisa itu pakai. Dan itulah nanti setelah panen aplikasinya. Nah, aplikasinya nanti kalau misalkan untuk dispray, kalau disemprot spray itu lewat daun, maka menggunakan 200 ml itu per 10 liter air. Baik kan? 200 ml per 10 liter air. Itu kalau di spray 200 ml. Tetapi kalau dicor bisa menggunakan 1 liter. Ya ini ya. Kalau kita cor misalkan 1 liter dicampur dengan air biasa ya, itu 10 liter. Maka kita gunakan setiap tangkainya gunakanlah sekitar 200 ml. Jadi 1 liter itu bisa pakai 5 tangkai, satu begini itu ya. Cor begitu. Nah itu untuk pemupukan atau pengaplikasian. Tapi kalau dispray, disemprotkan hanya 200 ml dilarutkan dalam 10 liter air. Hal ini tidak ada yang baku. Sebenarnya kalau yang dinamakan dengan bahan organik itu tidak ada yang baku. Jadi bisa saja misalkan kita coba saja pada tanaman. Kalau misalkan 500 atau misalkan 500 ml dilarutkan dalam 5 liter itu pada taman, coba saja sampel saja ngambil satu, itu tidak terbakar tapi bagus, gunakanlah. Jadi tidak ada sifat yang baku di dalam bahan-bahan menggunakan bahan organik. Jadi bahan organik itu tidak bisa tidak ada bahan baku. Beda dengan kalau dengan bahan kimia. Kalau dengan bahan kimia atau sintetis gunakan salah dosis, maka hanguslah terbakarlah tanamannya. Nah ini kelebihan dari bahan organik itu bagi kesehatan, memperbaiki alam, tanah menjadi subur. Nah inilah kegunaan. Itulah kawan semua, sahabat-sahabat channel Jalan Piatna, mudah-mudahan dengan tutorial ini kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, baik kita bertani secara perkebunan, bertani di rumah, bertani untuk menahan ketahanan pangan. Gunakanlah ini. Bahannya mudah dilakukan, mudah dibuat, dan tidak berbahaya sehingga dapat menyuburkan tanah. Inilah contohnya yang sudah jadi.